Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafar Manda dengan 0510722278 dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 praktikum jaringan komputer dengan menjelaskan fungsi-fungsi TCP/IP untuk CMD. Oke, langsung saja kita mulai. Yang nomor 1 adalah CD. CD ini digunakan untuk berpindah dari satu folder ke folder lain di command prompt. Perintah ini membantu kita menavigasi struktur direktori komputer. Oke, lanjut. Nomor 2 ada CLS. Oke, CLS ini membersihkan seluruh tampilan teks yang ada di layar command prompt sehingga layar kembali kosong dan lebih nyaman digunakan. Contohnya seperti ini. Nah, sudah bersih kembali, tidak ada prompt-prompt lain. Lalu adalah CLS/ tanda tanya. Oke, CLS/ tanda tanya ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Oke, kita CLS lagi biar bersih. Lalu selanjutnya itu ada dir/ tanda tanya. Oke, dir ini menampilkan bantuan untuk perintah dir, termasuk opsi-opsi penyaringan dan format tampilan daftar file. Oke, kita bersihkan, Ctrl C, CLS. Lalu selanjutnya adalah ipconfig. Oke, ipconfig ini bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Oke, CLS lagi. Selanjutnya ipconfig/all. Oke, ipconfig/all ini menampilkan seluruh informasi jaringan secara lengkap seperti MAC address, DHCP, DNS, dan detail adapter lainnya. Seperti ini dia. Oke, kita CLS. Oke, selanjutnya nomor 7, ipconfig/tanda tanya. Oke, ipconfig/tanda tanya ini perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Seperti ini. ipconfig/all, ipconfig-renew, ipconfig-renew L, bintang, dan lain sebagainya. Kita CLS lagi biar bersih. Selanjutnya ada ipconfig/release. Enter. ipconfig/release perintahnya digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Kita CLS. Selanjutnya ipconfig/renew. Enter. Oke, ipconfig/renew perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP.
CLS lagi. Selanjutnya ada ipconfig/display DNS. Oke. ipconfig/display DNS ini menampilkan daftar cache DNS yang tersimpan di komputer berisi domain-domain yang pernah diakses. Oke, kita CLS. Selanjutnya nomor 11 itu ipconfig/DNS. Enter. ipconfig/DNS menghapus seluruh cache DNS untuk memperbaiki masalah akses website akibat DNS terlalu lama atau error. CLS lagi. Selanjutnya ada nomor 12, ipconfig register DNS. ipconfig/register DNS melakukan pendaftaran ulang informasi komputer ke server DNS, sering digunakan di jaringan kantor atau server. Lalu yang ke-13 ada ping. Oke, ping ini mengirim paket data ke IP atau domain tertentu untuk menguji apakah perangkat tersebut dapat dijangkau. Contohnya seperti ini, ping google.com. Oke, kita lihat. Oke, ini contohnya ping statistik for ini paket ini approximate round trip times in millisecondnya minimumnya ini, maksimumnya segini, average-nya 20 ms. Kita CLS lagi. Lalu nomor 14 net start. Oke. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, NetStat ini sama dengan Task Manager. Jika Task Manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan NetStat ini menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Oke, kita CLS lagi. Selanjutnya threshold. Oke, threshold ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan cara mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP ke ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Oke, kita CLS. Selanjutnya itu ada pet ping. Enter. Oke, pet ping ini menggabungkan fungsi ping dan tracer, memberikan jalur paket sekaligus informasi paket hilang di tiap hop. Contohnya ping google.com. Enter. Ya, contohnya seperti ini, tracing rute to google.com. Oke, kita lanjut. CLS lagi. Selanjutnya nomor 17 itu NS lookup. Oke,
NSLookup ini digunakan untuk pencarian DNS, bisa untuk mencari IP dari domain atau mencari domain dari IP. Contohnya, contohnya NSLookup facebook.com itu servernya gphone.net, addressnya ini, namanya ini, addressnya ini. Kita CLS lagi. Selanjutnya itu nomor 18 itu ada nets. Nets ini perintah tingkat lanjut untuk mengatur konfigurasi jaringan seperti WiFi, firewall, IP, dan DNS. Contohnya itu ini dia jaringan WiFi yang yang pernah diakses oleh laptop ini. Ini udah tertulis ya alamat WiFi nya. Oke, kita kontrol lagi CLS nomor 19 itu ada route. Route ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Route ini digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet, serta router atau gateway. Oke, kita CLS. Yang terakhir itu net. Perintah ini untuk mengatur user layanan, sharing folder, atau printer dalam jaringan Windows. Contohnya net user. Ini dia user yang saya gunakan. Net administratornya Lenovo. The command complete successfully. Oke, cukup sekian tugas 2 jaringan komputer dari saya. Saya ucap terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.